Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Islamati, sarjana teknik, sarjana pendidikan, magister teknik, yang merupakan salah satu dosen tetap di program studi Diploma 4 Teknik Mesin Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penyampaian dari dosen untuk Perjati Dharma Perguruan Tinggi atau PDT Vokasi. Saya berada di UNESA sudah 5 tahun sejak tahun 2019 hingga sekarang. Spesialisnya di bidang rekayasa perancangan mekanik. Selama 5 tahun ini saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya keterangan mekanis, menggambar teknik, desain teknik berbasis komputer, kemudian elemen mesin, perancangan teknik, pneumatik hidrolik, termodinamika, literasi digital, dan kinematika dinamika. Pada kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, instruction, dan assessment pada mata kuliah keterangan mekanis, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 di Prodi Teknik Mesin yang memiliki bobot 2 SKS. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 pertemuan dengan 14 tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keterangan mekanis adalah pemahaman, penguasaan, penerapan, dan analisis mengenai materi fenomena keterangan, kemudian klasifikasi keterangan, derajat kebebasan atau DOM, keterangan 1 DOF, 2 DOF, dan multi-DOF, keterangan bebas, keterangan harmonik, keterangan paksa, kemudian bagaimana kita mendirect persamaan gerak atau equation of motion, serta komponen keterangan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keterangan mekanis atau CPMK yang dibebankan adalah yang pertama, mahasiswa memiliki moral etika dan kepribadian yang baik di dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa memiliki kompetensi dalam memahami prinsip dasar keterangan mekanis dan klasifikasi keterangan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis penyelesaian masalah pada keterangan bebas, harmonik, paksa, kemudian translasi dan torsional keterangan pada 1 DOF, 2 DOF, dan multi DOF. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat terampil menggunakan hukum 2 Newton dan diagram benda bebas untuk mendapatkan persamaan gerak dari sebuah keterangan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai subjek MK pada mata kuliah keterangan mekanis. Untuk sumber belajar pada mata kuliah keterangan mekanis bisa Anda lihat pada yang dari capaian pembelajaran, kemudian CPMK yang diterangkan ke sampai ke sub CPMK telah sejalan dengan profil lulusan dari Prodi D4 Teknik Mesin, yaitu Engineering Supervisor, kemudian Product Design Engineer, dan Engineering Konsultan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keterangan mekanis adalah dengan metode ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sistem penilaian mata kuliah keterangan mekanis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 20%, kemudian UTS 20% atau ujian tengah semester, kemudian tugas-tugas 30%, dan yang terakhir adalah ujian semester yaitu 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah keterangan mekanis untuk pertemuan 14 dengan teknik pengajaran delivery, instruction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, sebelum kita awali, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, sebelum memulai kajian pada hari ini, mari kita terlebih dahulu semoga apa yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang
bermanfaat serta barokah. Menurut agama dan kiai muslim mulai. Selamat malam Ustaz. Gimana nih kabarnya? Oke, sebelum saya review materi, saya absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Hadir. Tio Dwi, Hadir, Pak. Iki Tria, Hadir, Pak. Muhammad Farid, Hadir Pak. Dodi Mulya, Tidak hadir Pak. Muhammad Nur Rahman, Hadir, Pak. Akul Yakin, Hadir, Pak. Fahmi Putra, Hadir, Pak. Saska, Hadir, Pak. Malik, Hadir, Pak. Prayogo, Hadir, Pak. Farid Aziz, Hadir, Pak. Ditya Fatihah, Hadir, Pak. Gazi Azani, Hadir, Pak. Muhyiddin, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir, Pak. Aditya Wahyu, Hadir. Ryan Satrio, Hadir, Pak. Royan Haris, Hadir, Pak. Bagus Rizal, Hadir, Pak. Gunawan Dwi, Hadir Pak. Bima Faroshid, Hadir, Pak. Saiful Bahri, Hadir, Pak. Fabio Cannavaro, Hadir, Pak. Ainur Rosikin, Hadir, Pak. Ihya, Hadir, Pak. Farid. Hadir, Pak. Nah, tadi sudah saya ceritakan begitu ya. Jadi kalau seperti ini ada gedung, ini kan lantainya 2 nih. Kalau di K5 misalkan ada 3 lantai. Kemudian di rektorat ada 10 lantai kan gitu ya. Pasti getaran yang terjadi nggak akan sama di dasar maupun yang di atas. Gitu ya. Jadi kita bisa modelkan dia menjadi multi layer. Gitu ya. Nah, itu bisa. Sehingga kita bisa juga nih bikin TA mengenai itu ya. Jadi kita bikin gedung-gedung, kemudian kita pakai seluruh meter, ya, itu bisa mengidentifikasi getaran yang terjadi. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga ada nih mesin ya. Kalau kita dimensi 2 layer pun boleh sebetulnya, seperti engineer kemarin ya. Boleh kan? Di 1 ini 2 misalnya. Nah tapi Pak ini kan detail Pak, masalahnya juga ini besar sekali masalahnya. Nah, gitu ya. Kemudian armnya juga mempunyai masa yang besar, sehingga nggak mungkin jadi 1. Sehingga dari hal ini kita bisa menderive ya, merubah di mana radial dari mesin ini menjadi free body diagramnya. Ada masanya berapa? 4, gitu ya. Di mana ada masanya 4 tergantung nanti dia cuman kiri kanan atau atasnya bawah, kan gitu ya. Kalau cuman kiri kanan sumbu X maka hanya 4 BOF karena masanya 4. Tapi kalau dia diindikasi ada Y Pak, ada dia bisa gini gerakannya, maka pasti ada 8 BOF misalkan seperti itu. Bergantung pada kita membuat persamaan geraknya atau membuat modelnya. Begitu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, bagaimana kita menderive equation of motion-nya? Yang pertama ya, kita set up dulu koordinatnya. Kita tentukan dulu X, Y, Z-nya. Betul ya, arahnya kemana? Kalau kita kemarin belajar di 2DF ya, kalau misalkan arah gerakannya ke kiri, gayanya pasti ke kanan, gitu ya. Tapi kalau kita ikuti hukum Kartesian, maka sebetulnya arah utama kita mesti arahnya ke kanan. X positif itu biasanya buat acuan ya. Nah, maka mesti gayanya pasti ke kiri, gitu ya. Setelah itu kita tentukan dulu static equilibriumnya. Jadi static equilibrium itu adalah titik pasifnya dia atau titik setimbang, paham ya? Jadi benda itu setimbangnya di mana? Nah itu kita tentukan dulu. Nah kalau di dalam gambar percontohan, biasanya memang sudah statiknya seperti itu Pak, nggak ada lagi. Biasanya itu dimodelkan itu putus-putus biasanya. Kalau misalkan dia kotak seperti ini ya, nah itu biasanya statiknya. Kalau enggak yang statik itu biasanya dibuat putus-putus seperti ini. Arahnya berarti dia bisa pendulum itu loh, pendulum itu bisa naik tuh kok kali ini. Nah ini adalah statiknya. Nah setelah sudah maka kita bisa draw the free body diagram, ya kan? Kita menggambar free body diagram yang sesuai dengan minggu yang lalu, ya. Kita bikin kotak-kotak atau lingkaran, gitu ya. Nah yang terakhir adalah kita menggunakan persamaan hukum kedua Newton, di mana kalau multi DOF menggunakan persamaannya statistika sebetulnya. Sebenarnya ini pendekatannya adalah ilmu statistik atau bahasa dan deret pakai IJ. Jadi semua gaya-gayanya akan pakai I, maksudnya I itu ke I. Kalau 10 gedung, maka mungkin ada M10 kan gitu. Maka dia dirumuskan sebagai sigma penjumlahan. Nah, layaknya minggu lalu ya, kalau kemarin cuma 2, sekarang jadi deret, ya kan?
Ini adalah model yang sangat sederhana untuk multi-VOF. Ya, sehingga di sini ada X1, X2, ke I. Poin ke I kan kita bisa unlimited kan, gitu ya. Nah, bisa sampai berapa ratusan bahkan. Sehingga nanti model Fibo diagramnya seperti ini. Kenapa dimodelkan seperti ini? Karena nanti bisa kita menyederhanakan. Nantinya bentuknya itu mesti simetris. Kalau bentuknya seperti ini. Berarti sama terus ini, kalau KI, XI dikurangi XI min 1 itu selalu akan jadi seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini kita belajar ke best practice saja. Saya rasa kalau kita pakai persamaan statistik malah nanti kelamaan kita. Ya, dimana kita sarjana terapan nih, kalau bisa langsung actionnya saja, gitu ya. Nah nanti jatuhnya kalau modelnya satu DWF pakai yang atas ini, dua DWF pakai yang ini MN XN gitu ya. Kalau ini satu ya satu semua gitu ya. Kalau ini dua semua. Maksudnya seperti itu. Itu rumusan dari statistik. Nah, pendekatannya kita pakai metrik yang seperti minggu lalu. Ada metrik M, I sama K. Gitu ya. Nah, kalau metrik M ini masa ini ya seperti kemarin, yaitu merupakan identitas matriks ya. Ini kan 111 semuanya 0 gitu ya. Ini juga sama bentuknya, lihat sama, artinya itu dia tuh ada namanya kayak kesamaan simetrik lah. Nah itu ya, makanya persamaan ketara itu bisa didekati dengan matriks. Oke. Sampai sini ada yang tanya kan? Ya. Jadi sebetulnya materi pada hari ini tuh advance mengenai dua kemarin, ya kan ya? Kita sudah mendengar yang kemarin, sudah ditugas juga, begitu ya? Nah sehingga pada kesempatan ini pasti akan lebih lagi. Kita langsung best practice saja ya. Contoh ya, ada yang kuning sama yang biru, gitu ya. Kita saya jelaskan yang biru dulu, ya. Oke, kita tinjau dulu masa 1. M1 itu terkena apa aja? M1 rasa. M1 sama C1. M1, ya kan? Dia terkena K yang kiri itu ya, K yang kanan. Dia sama-sama K, berarti apa? Nilainya sama di situ. Pahami itu ya? Di disimpulkan sendiri. Nah, kemudian di situ ada lagi Pak. Oh M1 itu terkena 5K, ya kan? 5K yang di atas itu gandeng sama yang M3. Maka gaya yang diberikan juga 3 juga harus masuk. Ingat, kalau X-nya ke kanan, maka arah gayanya kiri melawan gitu ya. Maka K yang kiri itu saya tulis di sini. K1 kali X1. K yang kanan juga sama. K1 kali X1. Karena ini K-nya sama semua, satunya saya hilangkan ya. Itu ya, Pak dijadikan 2K boleh aja kalau mau menyederhanakan. Karena jumlah sama. Kemudian 5K juga masuk yang minus ya. Nah, 5K kali X1. Nah, sekarang relatifnya. Relatifnya berarti ada yang terkena M2 dan M3. Sebelah sini sama ini, ya kan? Nah, sehingga kita tinggal masukkan relatifnya. Satu adalah K dikali X2, satunya adalah 5K kali X3. Nah udah selesai. Jadi pada blok M1 itu terkena 3 gaya yang dia ke kiri melawan ya. Ada 2 gaya yang relatif, gitu ya. Dipahami ya? Oke. Yang M2 apa aja di sini? K yang kiri itu ya. K kali X2 terus K kali X2 kan kanan kiri sama ya? Ada lagi nggak? Nggak ada, tinggal relatifnya ya. Relatifnya cuma 2. Satunya K kali X1, satunya K kali X3. Paham ya? Nah, sekarang yang M3. M3 ini sebenarnya kan sama opposite ya, sama dengan yang M1 begitu ya. Nah, sehingga dia yang ke kiri yang melawan,
ada K kali X3, K kali X3 itu ya yang kiri kanannya. Kemudian yang 5K ya, 5K kali X3. Yang melawan KX2 sama Ya, 5 kali 1. 5KX1. Nah, dan jangan lupa semua X-nya itu diberi ini X3, ini X2, ini X1 ya. Ada gayanya nggak di sini? Ada ya. Nah, sehingga juga ditulis, gayanya ditulis. F1, F2. Ada yang mau melanjutkan sama geraknya? Oh iya. Tulis ya, sama geraknya. Menggunakan hukum 2 Newton itu. Yang dimakan itu, Pak. Ya, sigma gaya sama dengan massa kali kecepatan. Sambil menunggu temannya, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham semua ya? Ya, jadi kalau gerilnya tekanan positif, maka semua gayanya pasti melawan. Ya, tinggal dikurangi dengan relatifnya. Oke, sambil menunggu temannya, mungkin ada yang mau mengerjakan nomor biru. Warna biru, sama ya? Ya. Gambar virus diagonal dulu boleh. Nah, sini ya. Berarti kalau M1 ini kira-kira terkena gaya apa saja? Ada K1, C1, ya kan ya? K2, ada lagi nggak? Berarti ada gaya yang dia negatif ada sejumlah 5. Benar nggak? Benar ya. Yang relatif mana Pak? Yang relatif berarti terkena ke M yang lainnya. Berarti ada K2 kali ini kan ya? Kali X2 ini, C2 kali X2 sama ini C5 dikali X3. Seperti itu. Ya, ada 3 berarti. 3 ya? Ya 3. Ya. Nah, M2 sekarang. M2 kira-kira terkena apa aja? K2, C2, K3, C3, C4. C4 ya. Ada 5 juga kan ya? Nah, kemudian yang relatifnya ada banyak nih. K2 kali X1, C2 kali X1, kemudian K3 kali X3, C3 kali X3. C4 kali mana? Ada, sudah selesai. Nah, nomor 4 aja berarti yang 2 ya. Nah, C4 kan sudah terkena, nggak kena yang X1. M3 K3, C3, C5. Relatifnya dia juga 3. K3 kali X2, C3 kali X2, C5 kali X1. Ya kan? Karena semuanya ini adalah paralel, sehingga tinggal dijumlah saja. Ya. Jadi kalau nanti ada, ini contoh ya, studi kasus nih. Jadi kalau ada 10, paham ya? 10 DWF itu. Nah, kira-kira masa 1 dengan masa 10 bisa kesentuh nggak? Bisa kesentuh jika ada sentuhannya. Kalau dia nggak ada seperti halnya M3 dengan K1, ya sudah tidak akan ada gaya K1 kali X3. Paham ya? Jadi getarannya ya ditinjau pada di sana aja. Seolah-olah kalau X1 atau M1 itu terkena getaran, belum jadi yang X10 ini tidak kena, gitu kan? Itu namanya, makanya kalau menderai persamaan geraknya ya gampangnya kita dalam satu masanya itu yang kita gunakan ya. Kalau tidaknya M1 ya M1 yang kita cek ya, M2 M2. Jangan nggak usah kemana-mana ya. Jadi untuk ngeceknya itu permasa, permasa, betul. Permasa ya. Asalkan arahnya juga sudah satu toh ya. Kalau arahnya cuma satu yang arah X saja ya sudah X saja. Nanti sudah selesai baru ke Y. Kalau memang ada ke Y. Paham ya? Cek yang ini ya, M1 tadi
C1 arahnya ke atas iya, atas ini juga sama. Oke, betul. C4 nya tidak ada C4 dan C5 3. Oke, ya betul ya. M2 K2 sama K3. K2 K3 ya betul. C2 nya iya, C3 nya iya betul. Tinggal sama C4 nya X2 ya oke, betul ya. Ini yang K3 X3 oke, C2 kali iya betul, C5 K3 kali X2 iya, C5 kali ya betul ya. Tinggal kita mendrive saja ya. Ada gayanya enggak? Ada. Tinggal nanti jangan lupa ada gayanya ya. Nah ini ditambahkan nih. Ini ada X1, X2, X3. Nah di sini ada F1, F2. Oke. Makanya kalau tubuh kita itu didefinisi sebagai berapa DOF, ya berarti getaran di kepala dengan badan itu beda. Gitu ya. Iya kan? Misalkan kena bola misalkan. Oke, ini kan beda dengan ini. Pasti yang terkena kan ini yang terbesar kan? Nah, mungkin getarannya sampai kaki kadang-kadang. Ya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, itu maksudnya ya. Kita cek ya. Minus oke ya. Positif iya, ini minta 1 C1 iya. Oke, ini jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan dia C, maka dia adalah do. Iya. Nah, ini dotnya jangan lupa ya. Dot ya. Pokoknya kalau dia C mesti pakai do. Ya. K2 X1 betul. C2 iya. Oke. Oke, ini sama dengan ya. Yang ini C2 X1 K2 iya, iya, oke iya, K3 X3 iya betul, oke, F2 iya. Nanti kalau nulis ini duanya jangan terlalu ke atas ya, karena dia adalah poin bagi dia, gitu ya. Ini min K3 iya. Oke. M-nya juga sama. Kalau ini M1, ini M1, ini M2, ini M3. Karena bisa jadi masa dari ketiga itu beda-beda. Kalau itu kotaknya sama, masanya bisa berbeda. Namanya ada masa jenis. Spon dengan baja ya beda. Gitu ya. Untuk selanjutnya maka saya berikan tugas ya untuk pasalnya tadi. Oke, jadi ini ada pesawat terbang ya. Saya udah pernah naik pesawat terbang? Belum Pak. Tapi ini Pak Zaid. Sebelum kita naik kita modelkan dulu kan gitu ya. Jadi dimodelkan. Dan pesawat memang dimodelkan yang gambar B itu seolah dia naik turun, ya kan? Nah, tapi kita bisa mengecilkan lagi modelnya ke yang C, itu bisa kanan kiri. Karena kita sudah modelkan dia K-nya, ya, K-nya ini sudah kita modelkan. Maka seolah-olah gaya arah gerakannya cuma pada kanan kiri saja, nggak apa-apa, boleh. Ya kan? Kita menyelesaikan sesuai dengan body diagramnya, ya. Jadi sehingga ada M1, M2 cuma M3. Paham ya? Jadi hanya cuma ada K-nya saja, K1 dan K2. Jadi seolah-olah malah lebih susah tadi kan daripada ini. Cuman namanya apa? Istilahnya kita mulai dari bentuk fisiknya kita sederhanakan sampai yang paling kecil. Itu tujuan kita untuk modelkan bagaimana dari yang bentuk rumit menjadinya sederhana. Karena kalau semakin rumit, perhitungannya juga semakin rumit kan gitu ya. Itu untuk minggu depan ya.
Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau merefleksikan pertemuan pada siang hari ini. Oh iya, Mas ya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dapat dari teman-teman kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasca dari Diandra dengan NIM 029. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi pada materi yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama di sini kita akan membahas, di sini dalam materi kita membahas tentang apa itu multi DOF. Kita bisa membayangkan multi DOF itu seperti sebuah gedung, seperti yang sudah dibicarakan sama Pak Ferry tadi, bahwa ketika sebuah gedung mendapatkan getaran di bawah, getaran yang ada di bawah dan yang ada di atas itu berbeda. Selain dari gedung, sama seperti kita ketika terkena bola. Ketika kepala kita terkena bola, getaran yang terjadi di kepala dan di kaki itu juga berbeda. Selain bola dan juga gedung, ada juga tadi mesin. Mesin yang mempunyai arm dan kaki besar itu bukan hanya bisa jadi 2 DOF dan 1 DOF. Jika X itu bisa menjadi 4 DOF dan jika ditambah Y itu bisa menjadi 8 DOF. Kemudian untuk menentukan perhitungan ini, yang pertama kita menentukan arah gerak. Seperti yang kita tahu dari materi yang pertama di 1 DOF dan 2 DOF, bahwa arah gerak selalu berlawanan dengan gaya. Kemudian yang kedua, untuk menentukannya kita ada static equilibrium atau titik seimbang. Kemudian yang ketiga, kita membuat free body diagram, dan yang keempat, kita mengaplikasikan hukum 2 Newton. Dan pada materi ini kita menggunakan pendekatan materi yang sama, yaitu Mx plus Tx dan Kx sama dengan F. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya dengan multi DOF tadi kan kita cuma berangan-angan ya. Tapi kalau kita simulasikan ternyata memang berbeda, different sekali antara getaran pada X1, X2 dan X3, gitu ya. Jadi ketika ada model seperti itu di running gitu ya, ternyata total solusinya sangat berbeda dia, nggak ada yang sama antara X1, X2 dan X3, gitu ya. Jadi saya rasa ini bisa nih buat TA gitu ya, begini prototyping bagaimana bentuk seperti ini, gitu ya, ada masa sehingga nanti bisa di-adjust masanya, bisa ditambahkan, dikurangi. Kemudian nilai K-nya juga bisa divariasikan. Kemudian dikasih akselerometer, tinggal di-shaking, ya, digetarkan atau di ayat, gitu ya, di-shaking. Ya kita langsung tahu nih nilainya. Itu cocok sekali untuk kita sebagai orang sarjana terapan, gitu ya. Ya kalau di sini adalah teori sekali, nah tinggal kita aplikasikan pada prototipe alat untuk mengetahui bagaimana mood shift atau bentuk getaran itu ada beberapa nilai. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Pertemuan pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum mengakhiri pembahasan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat pada nanti menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai penyampaian diri dosen kerja Dirjawar Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.